Pemerintah secara resmi telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker. Penerbitan Perpu tersebut merupakan sebuah bukti nyata komitmen pemerintah untuk terus memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja dan juga menjamin keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika dalam sektor ketenagakerjaan. Substansi ketenagakerjaan yang sudah termuat dalam Perpu Cipta Kerja memang pada dasarnya adalah upaya penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah dari regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bukan tanpa alasan, pemerintah harus sesegera mungkin melakukan penyempurnaan akan substansi mengenai ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Ciptaker sebelumnya, lantaran telah dianggap berstatus inkonstitusional bersyarat sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan menuntut supaya segera dilakukan perbaikan. Beberapa aspek substansi ketenagakerjaan yang telah disempurnakan dan termaktub dalam Perpu Cipta Kerja tersebut yaitu pertama, mengenai ketentuan alih daya atau outsourcing, yang mana dalam Undang-Undang Ciptaker sebelumnya sama sekali tidak diatur adanya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Kedua, terkait adanya penyempurnaan dan penyesuaian pada penghitungan jumlah upah minimum. Dalam Perpu Cipta Kerja, upah minimum dihitung dengan mempertimbangkan banyak hal, di antaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Dengan begitu, jelas sekali bahwa keseimbangan perlindungan para tenaga kerja atau buruh sangat dijamin dalam Perpu Cipta Kerja ini, bahkan dari berbagai macam aspeknya. Bukan hanya itu, di dalam aturan yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini, menjaga juga adanya keberlanjutan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku dunia usaha. Hal itu tentunya akan mewujudkan keseimbangan perlindungan buruh dan investasi. Ya, apa kabar Bang Faisal? Saya Ari Budi Laksono. Baik Pak Ari. Sehat-sehat Ya, Pak. ya, baik. Bisa kita mulai ya Bang Faisal, langsung aja ya Bang Faisal ya. Oke, siap Pak Ari. Ya, baik, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Saya Ari Budi Laksono, pembawa acara pada program Dialog Kebangsaan di Pancasila TV, yang pada kesempatan ini mengangkat tema tentang Undang-Undang Cipta Kerja, akomodasi kepentingan buruh, dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber yaitu Pak Faisal Chaniago, akademisi Universitas Bung Karno. Apa kabar Pak Faisal, Bang Faisal? Ya. Baik Pak Ari, sehat. Demikian juga Pak Ari, semoga selalu sehat ya Pak. Ya, alhamdulillah baik ya. Baik, pemirsa Pancasila TV, sebelum kita mulai dialog, saya ingin seperti kilas balik ya, sejenak terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sampai saat ini menimbulkan pro dan kontra, bahkan aksi unjuk rasa pun juga hampir setiap saat kita lihat di depan Istana Negara, di DPR, MPR, bahkan di Kementerian Tenaga Kerja juga. Hampir setiap saat kita lihat aksi unjuk rasa para buruh terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini menurut para buruh karena dikhawatirkan undang-undang itu berdampak pada hak-hak pekerja, buruh, dan pekerja di Indonesia yang dikhawatirkan demi kepentingan pengusaha dan pemerintah. Buruh itu protes, seperti kita ketahui, adanya penghapusan cuti bersama di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tidak ada fleksibilitasnya pekerjaan, perubahan upah minimum, bahkan outsourcing pun disinggung oleh para buruh, dan ada juga dampak lingkungan. Tapi pemerintah, dalam versi pemerintah kali ini,
penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja itu bahkan yang didukung dengan yang sudah ditandatanganinya Perpu oleh Presiden Joko Widodo, itu pemerintah mengambil kesimpulan bahwa undang-undang itu perlu segera diterbitkan karena sangat mendesak. Mendesaknya karena pemerintah memandang karena adanya ancaman resesi global, misalkan peningkatan inflasi, dan kemudian juga ada ancaman stagflasi. Sebenarnya bagaimana sih Undang-Undang Cipta Kerja itu? Kita langsung saja ke Pak Faisal Caniago atau Bang Faisal Caniago. Bagaimana sih pandangan Anda, Bang, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diperkuat dengan Perpu nomor 2 tahun 2022 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo? Ini gimana menurut Anda? Oke, Silakan. saya berangkat dari tujuan dibuatnya undang-undang ini, Pak Ari, ya. Ya. Undang-undang ini tujuannya salah satu adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Ya. Dengan harapan banyak masuk investor, hingga terjadi penyerapan tenaga kerja, dan tercipta lapangan kerja yang banyak, dan efeknya terhadap ekonomi masyarakat tumbuh. Ya. Kalau secara tujuannya baik, gitu kan. Nah, dalam proses pembuatannya ini banyak menimbulkan banyak kepentingan, itu pasti. Baik kepentingan para investor, pengusaha lokal, atau buruh juga sebagai stakeholder di situ. Nah, persoalan di sini adalah perlu ada titik temu yang deal antara buruh dengan pelaku usaha. Misalnya salah satu kasusnya contoh bidang outsourcing gitu ya. Nah, itu belum ada titik temunya seperti apa outsourcing itu seharusnya. Kalau buruh kan minta itu dihapus. Sementara di pihak kapital, pelaku ekonomi, itu dipertimbangkan ulang lah kalau dihapus, karena kos yang terbesar dalam produksi sebuah industri adalah biaya sumber daya manusianya atau buruh gitu kan. Nanti belum ada titik temunya di sini di antara mereka gitu kan. Yang kenapa pemerintah mempercepat Perpu ini dikeluarkan, sudah disahkan sehingga berjalan, bahwa kita membutuhkan investasi yang besar dalam pembangunan di era Jokowi sekarang. Betul. Kita membutuhkan para investor berinvestasi sehingga roda ekonomi berjalan dengan cepat. Dan Perpu ini juga mendorong pada pengusaha-pengusaha baik dalam dan luar negeri itu untuk menghilangkan kekhawatirannya tentang keamanan di dalam investasi atau berbisnis dalam negeri. Itu sudah berjalan baik. Salah satunya pemotongan birokrasi yang bertele-tele sudah ditertibkan oleh pemerintah melalui undang-undang ini. Prinsipnya tujuan undang-undang ini baik, targetnya jelas, adalah untuk menciptakan di masyarakat itu ada pertumbuhan ekonomi di negara untuk meningkatkan pendapatan negara. Di pengusaha akan meningkatkan industrialisasi yang juga berefek kepada perkembangan industri-industri yang dimiliki oleh kaum kapital. Begitu menurut saya, Pak Ari. Tapi sebenarnya kalau lihat dari kepentingan, apakah ada kepentingan untuk buruh di situ? Dan sudah terakomodasi dengan kebijakan itu. Gimana menurut Bang Faisal? Sebagian kepentingan buruh sudah ada. Yang banyak di protes buruh itu kan di bidang outsourcing. Upah itu selalu, kalau kita lihat fair, upah itu kan selalu naik buruh itu, walaupun tidak signifikan. Tapi setiap tuntutan buruh tentang upah itu selalu diakomodir oleh negara. Selalu diakomodir. Walaupun tidak terjadi peningkatan yang signifikan, cuma dipertimbangkan oleh negara. Karena kan biaya hidup juga meningkat, otomatis upah harus meningkat. Yang kedua, di outsourcing itu juga terjadi debatable di sini, gitu kan. Belum ada titik temunya sampai sekarang itu antara buruh dan pelaku usaha. Gitu. Seperti saya jelaskan tadi, salah satu kos terbesar di dalam industri itu adalah biaya buruh. Betul. Kalau ini juga ditekankan kepada pemerintah, kepada pelaku usaha, juga bisa berefek kepada kelangsungan industri. Terganggu kelangsungan industri, otomatis akan terganggu juga kepada kelangsungan buruh itu sendiri nanti. Nah, saya rasa di sini harus ada kesadaran kolektif antara buruh dengan pelaku usaha, mencari jalan titik tengahnya seperti apa seharusnya gitu kan. Kalau tidak ada titik tengahnya ya akhirnya tidak berjalan. Betul. Efeknya apa? Industrialisasi tidak jalan akhirnya. Industri tidak jalan, termasuk roda ekonomi juga tidak jalan. Yang berisiko tidak hanya kapital, buruh juga tidak berisiko, income-nya juga tidak ada akhirnya nanti. Ini harus dipikirkan oleh juga kaum buruh gitu. Begitu Pak Ari. Oke, ini kalau kita kaitkan lagi dengan masalah keseimbangan dan investasi, jika memang ini terus berlarut
bagaimana orang dari luar mau investasi di sini? Artinya ya mereka tetap bertanda tanya gitu kan. Bagaimana kalau terus-terusan seperti ini tidak ada kepastian gitu? Ini gimana Pak menurut Bang Faisal? Betul. Salah satu investor mau berinvestasi di sebuah negara itu adalah kestabilan politik. Iya. Nah, kalau ini terus berlangsung lama, itu akan berdampak kepada investasi di negara kita sendiri. Para investor ragu berinvestasi karena tidak ada jaminan keamanan. Buruh setiap hari demo. Iya. Resikonya ya otomatis target pembangunan kita tidak tercapai. Gitu, Pak. Iya. Penanganan tenaga kerja atau penampungan tenaga kerja juga tidak tercapai karena investasi yang kita harapkan banyak masuk tidak masuk gitu. Iya betul. Nah, ini risikonya efeknya berat nanti apabila dibiarkan terus konflik antara buruh dengan kaum kapital. Seharusnya negara harus bergerak cepat dalam hal ini gitu. Yang kedua lembaga yaitu buruh dan kaum kapital sebaiknya saling mencari titik terangnya lah gitu. Iya betul. Titik terangnya ini sekarang yang belum ketemu. Mediasi negara sebagai mediator juga belum ketemu titik terangnya di sini. Seperti apa syaratnya dalam pengaturan outsourcing itu gitu kan. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan outsourcing sekarang dihapuskan. Yang dulu katanya masih diatur gitu kan. Nah, ini yang belum ada titik temunya gitu sampai sekarang di antara mereka dua itu gitu kan. Yang perlu diperhatikan juga oleh para buruh, apabila buruh tetap melakukan aksi-aksi di jalan, itu akan berpengaruh kepada masuknya investor ke dalam negeri. Itu harus dipikirkan juga oleh organ-organ buruh, termasuk NGO yang bergerak penanganan buruh gitu. Harus dipikirkan di semuanya gitu. Jadi harus ada kedewasaan dalam menyikapi kasus outsourcing ini gitu. Satu sisi kapitalis punya pandangan sendiri karena berhubungan dengan biaya produksi. Satu sisi kaum buruh juga memikirkan tentang kelangsungan hidupnya. Untuk saya coba bekerja lama juga nanti tidak ada jaminan hari tua saya di situ misalnya kan. Iya betul. Itu kan dilematis semuanya di situ. Iya betul. Itu menurut saya Pak Ari. Oke, itu tadi terkait dengan outsourcing. Bagaimana dengan upah minimum? Apakah upah juga menjadi pembahasan oleh para buruh atau memang buruh sudah menerima dengan adanya undang-undang Cipta Kerja? Upah sudah cukup menerima. Itu sudah tuntutan alami dari buruh. Menuntut kenaikan upah itu sudah sifat alami buruh itu. Itu sudah sifat alami buruh. Dia pasti akan menuntut kenaikan terus. Itu sifat alami buruh. Begitu juga sifat alami kaum kapital ada menekan biaya produksi. Itu di sifat dasar mereka semuanya itu. Bagaimanapun caranya kaum kapitalisnya akan menekan biaya produksinya, termasuk buruhnya. Buruh juga demikian. Loh, effort saya sudah banyak untuk pabrik ini, kenapa kenaikan saya tidak signifikan? Sementara untungnya sudah signifikan, gitu kan? Nah, ini sifat alami dimanapun akan terjadi konflik antara buruh dan kaum kapitalis. Nah, sini negara sebagai penengah seperti apa perannya? Di sini harus hadir negara di sini. Jangan negara juga berpihak, baik berpihak kepada buruh atau berpihak pada kaum kapital. Dia harus berpihak kepada kedua-duanya, baik untuk buruh juga baik untuk kapitalis. Gitu. Kita berpihak pada buruh, berdampak buruh kepada kapitalis, nanti dia tutup. Yang rugi juga buruh, dia tidak kerja. Betul. Berpihak kepada buruh, berpihak kepada kaum kapitalis. Kalau dia mogok, industrialisasi juga tidak jalan, produksi juga tidak jalan. Juga berdampak pada produksi gitu sebenarnya kan. Jadi dilematis di sini, tapi negara harus bijak, harus menguntungkan kedua belah pihak. Tidak boleh berpihak kepada kaum kapital, juga tidak boleh berpihak kepada kaum buruh. Tapi negara harus memikirkan di mana kedua-duanya harus mendapat keuntungan positif dari regulasi ini. Itu menurut saya Pak. Tapi kira-kira negara sudah bergerak belum, Bang? Selama ini? Sudah. Perpu itu bentuk wujud nyata negara, gitu kan? Terus contoh tentang kenaikan upah, negara selalu mengakomodir itu tentang kenaikan upah, walaupun belum sesuai dengan harapan, cuma upah itu selalu naik, gitu kan? Itu diakomodir oleh negara tuh. Konflik-konflik tentang THR negara hadir di dalamnya, gitu kan? Konflik-konflik tentang eksploitasi negara hadir di dalamnya, gitu. Hadir negara di situ. Walaupun belum maksimal, tapi negara sudah bekerja untuk mereka semuanya. Buruh juga tidak boleh menafikan bahwa negara juga hadir untuk mereka. Gitu. Masalah THR kemarin yang bermasalah, negara itu menyelesaikannya. Iya betul. Masalah upah, negara juga ikut membantu untuk menaikkan, selalu mendorong para kaum kapital tolong naikkan upah karena inflasi naik. Juga naikkan juga lah upahnya sedikit gitu kan.
Anda sharing lah sedikit keuntungan Anda untuk mereka semuanya, karena mereka berjasa juga terhadap kelangsungan industri Anda gitu. Betul, betul. Asuransi juga banyak diakomodir gitu kan, walaupun sebelum semua perusahaan menerapkan sistem asuransi, cuma negara sudah memaksa semua perusahaan menerapkan asuransi tenaga kerja, misalnya kan, itu sudah dipaksa, gitu kan. Negara memaksa semuanya itu. Iya. Jadi negara harus tegas juga dalam hal ini, dalam kesejahteraan buruh atau hak buruh, negara harus tegas juga kepada kaum kapital. Tapi negara juga tidak boleh memanjakan buruh berlebihan gitu. Nanti ada efek negatifnya juga nanti gitu. Apabila memanjakan buruh secara berlebihan gitu kan. Seandainya dia mogok, roda ekonomi tidak berputar. Efeknya siapa? Negara juga nanti berefeknya. Income negara rendah. Ya, betul. Bisa jadi chaos juga nanti akhirnya gitu. Itu menurut saya, Pak. Ya. Oke, jadi yang diperlukan sekarang apakah masih perlu sosialisasi tidak terjadi kesalahpahaman terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Terus bagaimana cara mensosialisasikannya ini biar semua full gitu, artinya biar semua menerima, baik pengusaha maupun para buruh. Gimana, Bang? Kalau sosialisasi perlu dilakukan terus-menerus sehingga timbul kesadaran kolektif dari kedua lembaga ini, dari kedua organ ini, hingga mereka bisa saling bekerja sama. Negara tidak boleh putus asa dalam mensosialisasikan programnya, termasuk Perpu ini. Negara harus tetap bekerja terus, mensosialisasikan ini, kedua-duanya harus saling bekerja sama. Buruh tidak bisa bekerja apabila tidak ada industri. Industri tidak bisa bergerak apabila tidak ada buruh. Negara harus bekerja terus dan tidak boleh putus asa. Dalam sosialisasi itu menimbulkan reaksi, aksi itu sifat alami, pasti ada. Baik aksi dan reaksi dari kaum kapital atau aksi reaksi dari kaum buruh. Pasti akan ada itu terus. Nah, sekarang bagaimana negara menyikapinya dari aksi dan reaksi yang berasal dari dua organ ini? Iya, betul. Itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai nanti sosialisasi tidak dilakukan, timbul miskomunikasi di antara kaum buruh dan kaum kapitalis atau pengusaha. Ini tambah chaos lagi kondisi jadinya. Perpu ini tidak berjalan akhirnya. Demonstrasi terus berjalan terus. Efeknya apa? Industrialisasi tidak bergerak. Itu lebih fatal lagi risikonya nanti. Begitu, Pak Ari. Iya. Oke, Bang Faisal. Mungkin ini yang terakhir. Bisa memberikan resume terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, bagaimana ke depannya supaya lebih kondusif gitu? Kalau kita lihat dari tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat baik, yaitu memberikan kemudahan berusaha, kemudahan berinvestasi, yang nanti mendorong terbukanya lowongan tenaga kerja. Dalam proses tenaga kerja itu kita menciptakan keadilan untuk buruh dan yang berdampak nanti kepada kesejahteraan rakyat. Itu sangat mulia sekali. Dan ini harus terus digulirkan. Karena tujuannya sudah jelas. Nah, untuk mencapai tujuannya itu yang sekarang belum berjalan lancar. Bisa kita bayangkan, Pak Ari, seandainya investasi itu banyak masuk ke Indonesia dan menampung ribuan tenaga kerja atau jutaan tenaga kerja, dan upahnya dinaikkan juga, dan semua tuntutan buruh itu misalnya tentang kesejahteraan di bidang asuransinya, baik kesehatan dan di luar asuransi yang lainnya itu dipenuhi. Berapa makmurnya semuanya negara kita ini. Income negara naik, industrialisasi berjalan, kesejahteraan buruh juga meningkat, otomatis roda ekonomi juga berjalan. Betul. Di UMKM juga akhirnya jadi hidup di situ semuanya gitu kan. Ekonomi rakyat juga hidup karena buruh itu kan belanja kepada sektor-sektor real gitu. Betul. Jadi ini harus tetap didorong. Pemerintah tidak boleh putus asa apabila terjadi aksi dan reaksi dari buruh, termasuk aksi dan reaksi dari kaum kapitalis. Tetap harus dijalankan terus ini. Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Gitu. Betul. Itu menurut saya, Pak. Iya, gitu. Oke, baik. Bang Faisal, terima kasih sekali atas waktunya dialog kita kali ini. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya dan ada solusi ke depannya, tidak lagi terjadi aksi-aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana semua pihak bisa menerima keadaan yang sebenarnya.
Baik, terima kasih Bang Faisal atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kali ini. Terima kasih. Makasih banyak Pak Ya. Ari. Salam sehat. Ya, baik. Saya selalu buat Pak Ari semuanya. Iya, baik. Baik pemirsa Pancasila TV, demikian dialog kebangsaan kita dengan Bapak Faisal Caniago, akademisi Universitas Bung Karno. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan jangan lupa Anda memberikan like, share, dan subscribe pada program dialog kebangsaan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya.